Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qabla nabda dirasah. Al-an nabda bil al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana wa ya kana nasta'in syaratal mustaqim syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah di kesempatan penghujung Sa'ban ya, nih udah mau akhir Sa'ban. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya. Di kesempatan malam ini kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Al-Fadil Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ini akan mengulas seputar mengenai muqaddimah ya, muqaddimah mengenai saum yang insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan ya Allah memperkenankan untuk kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan yang nanti kita akan melaksanakan ibadah puasa dan qiyam lainnya ya, qiyamul lail atau ibadah lainnya ya, insya Allah. Sebagai muqaddimah, sebagai permulaan iman fillah, insya Allah ya. Jadi umat Islam tentunya sebelum nanti melaksanakan saum, mereka pasti akan melakukan ru'yatul hilal. Dan ru'yatul hilal ini merupakan ijma' ulama, adalah cara untuk mengetahui ya sabab gitu ya, sabab atau ketentuan tanda bahwa sudah masuk waktunya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus saum, bab mengenai saum. Iwan fillah, kalau sebagian ulama itu sudah ada yang menjelaskan mengenai perbedaan saum dan siam ya. Akan tetapi perbedaan itu sebetulnya dikarenakan ada katakanlah filosofi bahasa yang dianut oleh mazhab ya al-furuq al-lughawiyah gitu ya, yang tidak mengakui adanya mutarodif atau sinonim antara saum dengan siam. Nah, iman fillah, kita tidak akan jauh ke situ, namun di kesempatan hari ini insya Allah kita akan lebih fokus kepada katakanlah Al-Quran As-Sunnah ya, asar juga yang ini berkaitan dengan targhib wa tarhib untuk menyambut, memotivasi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu saum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Masya Allah ya, ini ayat yang sangat berkesan tentunya bagi kita umat Islam ya, ayat ini. Ini adalah ayat yang sangat membuat hati kita rindu ya, untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Sangat membuat hati kita rindu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhiril ayah. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan terhadap kalian berpuasa atau saum
Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyamam ma'dudat, yang ini dilakukan saum ini ayyamam ma'dudat, ya, yaitu beberapa hari tertentu yang itu sejumlah bilangan di bulan Ramadan, hari Ramadan. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi, Imam Ibnu Majah juga Imam Al-Baihaqi ini meriwayatkan hadis an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, dari Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridhai beliau, qala, yang menyampaikan, qala Rasulullah bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrun, bulan, kataballahu alaikum siyamah, yang Allah wajibkan saum kepada kalian. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan bulan yang disunahkan bagi kalian qiyam, ibadah pada malam. Faman somahu wa qomahu, siapa yang melaksanakan saum dan melakukan ibadah malam, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, ya, dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah, kharaja min dzunubihi, maka lenyaplah dosanya, hilanglah dosanya. Kayauma waladatu ummu, laksana dia dilahirkan kembali oleh ibunya. Wa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu an, Imam Ahmad ini meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Man soma Ramadan, bahwa ada riwayat yang menyebutkan man soma Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saum Ramadan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, ya, dan hanya mengharapkan Allah, ya, hanya mengharapkan pahala saja dari Allah, ghufir lahu, diampuni dia, ma taqaddama min danbihi, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Masya Allah, ya. Bahwa anhu, dan juga Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis pula dari Abu Hurairah juga, man adraka Ramadan, siapa yang mendapati bulan Ramadan, wa alaihi min Ramadan syai'un, dia punya utang, gitu ya, dia punya utang saum Ramadan. Nah, maka di sini lam yakdihi, lam yakdihi, maka tidak yang belum dia kodo, lam yutakabbal, ya, lam yutakabbal minhu, maka kalau belum dikodo maka dia tidak akan diterima saumnya nanti. Faman soma tatawuan wa alaihi min Ramadan sayun lam yakdihi, fa innahu la yuqbal minhu hatta yasumahu. Nah, di sini sampaikan lagi, siapa yang saum sunnah dan dia pun juga masih punya utang Ramadan yang belum dia kodo, fa innahu, maka la yuqbalu minhu, saumnya tidak akan diterima, hatta yasumahu, sampai dia saum, ya, sampai dia menuntaskan kodonya. Ini
merupakan warning bagi kita yang kemarin mungkin di tahun kemarin masih ada utang saum ya, kodok puasa. Nah, selanjutnya wa Abu Ya'la an Ibnu Abbas. Ada riwayat dari Abu Ya'la. Abu Ya'la meriwayatkan hadis di sini dari Ibnu Abbas. Urul Islam wa qawaiduddin salah satu. Ada 3 simpul Islam ya. Jadi simpul Islam dan pilar agama itu ada 3. Alaihinna usisal Islam, yang menjadi landasan Islam. Man taraka wahidatan minhunna, siapa yang meninggalkan. Ya, siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 simpul dan pilar agama tersebut, fahuwa biha kafirun. Gitu ya. Fahuwa biha kafirun halalud dami. Gitu. Maka di sini tegas sekali. Maka gitu ya. Maka yang mana dia meninggalkan itu fahuwa biha kafirun. Nah, maka dia menjadi kafir yang darahnya halal. Syahadatu an la ilaha illallah. Apa 3 simpul atau 3 pilar agama tadi? Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, bersaksi hanya Allah lah Rob yang layak dipertuhankan ya, yang layak disembah. Yang kedua wasalatul maktubah. Nah, ini tidak boleh tinggalkan. Tidak boleh dikufuri. Salat wajib. Yang ketiga wasaumu Ramadan. Nah, yang ketiga adalah saum Ramadan. Nah, ini makanya vital sekali, penting sekali. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, man taraka minhunna wahidan, ya wahidatan, siapa yang meninggalkan salah satu dari ketiganya, fahuwa billahi kafirun, maka dia ingkar ya kepada Allah, kufur terhadap Allah. Wala yuqbalu minhu sorfun wala adlun, maka ibadah ya amal wajib gitu ya dan juga amal sunnahnya tidak akan diterima. Wa qad halla damuhu wa maluhu, serta darah dan hartanya menjadi halal karena dia statusnya murtad. Ini hukum murtad maksudnya. Jadi ini sangat krusial sekali Ramadan ini. Jadi kalau mengingkari kewajiban itu bisa kufur. Dalam hal ini misalnya mengingkari saum Ramadan adalah kewajiban, itu termasuk tanda kemurtadan. Yang tentunya hukum riddah ini sudah ya sekilas di bab awal-awal mengenai riddah itu ada. Yang tentunya nanti oleh imam atau oleh khalifah atau oleh sultan itu dia nanti diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau bertobat ya sudah, maka dia berlakukan hukum murtad. Tapi kalau mau bertobat ya sudah, berarti dia kembali lagi, tidak dihukum ya. Wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmizi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Khuzaimah. Nah, di sini ada banyak sekali imam perawi hadis. Ada Abu Daud, juga An-Nasa'i, At-Tirmizi, Al-Baihaqi, juga Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Nabi bersabda, man aftara yauman min Ramadana, siapa yang buka saum sengaja pada bulan Ramadan, min ghairu rukhsatin, bukan karena rukhsah, bukan karena dispensasi dari Allah. Ya,
rakhasahullahu lahu wala maradin. Bukan karena rukhsah yang Allah berikan pada orang tersebut, juga bukan karena uzur sakit ya dia berbuka itu. Lam yaqdihi samud dahri kullihi, maka tidak bisa dikodok gitu ya. Maka saum tersebut tidak bisa dikodok dengan saum selama setahun, wa in somahu, meskipun dia lakukan itu. Ini istilahnya itu perkaranya tegas gitu ya. Ini tegas gitu ya. Jadi kalau dalam konteks usul fikih berarti perintah ini dengan celaan tegas seperti ini menunjukkan kewajiban. Gitu ya. Jadi kewajiban saum Ramadan bukan cuman dari ayat, ternyata ini indikasinya, korinanya juga banyak, termasuk dari hadis. Qala Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajhah dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini menyatakan juga, jadi ini asar sahabat berarti. Nah, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang berbuka sengaja di bulan Ramadan, layak dihi saumud dahri, maka selamanya tidak bisa dikodok, kata Imam Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wala Nakhai, Imam An-Nakhai rahimahullah menyatakan di sini, innaman aftara yauman min Ramadan, siapa yang berbuka saum pada bulan Ramadan sengaja, yajibu alaihi salah satu alafi yaumin, maka dia harus mengkodok 3.000 hari. Wow, ya, Masya Allah ini. Siapa yang dia ini malah berbuka di bulan Ramadan satu hari, nah maka dia katakanlah mengkodoknya itu 3.000 hari katanya. Bisa 3.000 hari. Luar biasa ya. Ini menunjukkan ketegasan ulama ya. Waladzi alaihi aksaru ulama, namun yang jadi patokan, yang jadi pegangan oleh mayoritas ulama, annahu yujzi'u anil yaumun walau aksaru minhu. Jadi mengkodok sehari itu cukup dengan sehari juga gitu ya. Meskipun hari mengkodok itu mungkin karena bukan di bulan Ramadan lebih singkat siangnya itu. Jadi yujzi'u anil yaumun walau aksaru minhu. Jadi satu hari yang lewat itu cukup dikodok dengan satu hari, meskipun hari kodok itu waktu siangnya lebih singkat. Ini aksar ulama ya, jadi pegangan ulama. Jadi tidak perlu 3.000 hari gitu ya, apalagi sampai setahun lebih gitu ya, mengkodoknya juga enggak. Tapi dengan catatan tadi itu, dia memang bukan karena inkar ya, bukan karena keingkaran. Kalau karena keingkaran itu nanti urusan hukum ridahnya dulu diselesaikan. Ya bagaimana mungkin dia mau mengkodok kalau belum bertaubat ya kan ceritanya. Khatimatun, nah ini ada khatimah fi syardi hadisa ta'allaqu bisaum. Ini mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan saumnya. Di sini ada khatimah yang akan menuturkan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan saum. Akhraja Tirmizi an Abi Hurairah. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW bersabda,
in robakum, sungguhnya Rob kalian, ya bi asri amsalihah. Setiap kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat. Sedangkan yang namanya saum itu adalah dipersembahkan untukku. Wa ana azimihi. Aku yang akan membalas saum tersebut. Ya, kata Allah, wa saum junnatun. Jadi ini hadis qudsi, wa saum junnatun minar. Saum itu juga perisai dari api neraka. Wala khulufu famiso ini, sungguh bau mulut orang yang saum atyabu indallah, di sisi Allah itu lebih harum min rihil miski, ketimbang harumnya kasturi. Wa in jahila ala ahdikum jahilun, kalau ada orang jahil yang dia berbuat sedangkan dia sedang saum, falyakan berpuasa. Ya, lanjutannya, memiliki atau mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun hina yuftiru, bahagia ketika berbuka. Wa farhatun hina yalqarabbahu, bahagia ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Tadi kan disampaikan wa saumli ana ajbi, ya. Itu indikasinya dari situ. Masya Allah, ya. Ini indah sekali hadis ini. Katakanlah mutabaqahnya indah. Wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim ini meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, kalau ya idza kana awwal lailah min syahri Ramadan, ya pada awal malam bulan Ramadan, maradatul jin, setan dan jin belenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, neraka bakal ditutup, ya. Ini ghuliqat dengan fi'il madhi maksudnya pasti, ya. Jadi pintu-pintu neraka itu pasti ditutup oleh Allah. Nah, satu pun pintu tidak akan dibuka. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga pasti dibuka. Lam yughlaq minha babun, satu pun tidak akan ditutup. Wa yunadi munadin kulla lailatin, maka setiap malam itu nanti setiap malam Ramadan itu, kalau bagi yang katakanlah hatinya bersih gitu ya, dia akan mendengar panggilan malaikat. Ya bagial khair aqbil, wahai pencari kebaikan, ya terimalah atau hadapkanlah, menghadaplah. Maksudnya sambutlah Ramadan, itu maksudnya. Jadi wahai para pencari kebaikan, sambutlah ini Ramadan, ya. Menghadaplah gitu ya. Menghadaplah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Wa ya bagiya syarri aksir, wahai orang yang mencari kemaksiatan, mencari keburukan, aksir, hentikan keburukan tersebut. Walillahi utaqa'u minan nar, ya wadzalika kulla lailatin, dan Allah gitu ya, di setiap malam tersebut itu ada jatah membebaskan orang dari api neraka. Makanya malaikat tadi menyeru. Jadi kata malaikat itu, ya tadi kita sambut Ramadan, nah kita kurangi, hentikan maksiat. Karena di setiap malam Ramadan tersebut Allah senantiasa punya jatah untuk membebaskan orang dari api neraka. Salah satu da'a alaihim Jibril wa amana an-nabi sallallahu ala dzalik. Nah, ini riwayat yang cukup ngeri kalau kita baca ya. Ya mungkin kita bacanya ngeri, tapi kalau sudah selesai kajiannya nggak tahu gitu ya, kita itu kadang-kadang mahalul khata wa nisyan itu terasa banget. Ini di sini ngeri sebetulnya. Baik, kita simak ya. Ini ada 3 doa yang disampaikan Jibril lalu diaminkan oleh Nabi mengenai doa tadi. Wa Ibnu Huzaimah wa Hibban. Ini ada Ibnu Huzaimah dan juga Ibnu Hibban. Beliau meriwayatkan keduanya annahu sallallahu bahwa Rasulullah sa'ida al-minbar, naik ke mimbar. Faqala, lalu Nabi ini bersabda atau mengucapkan amin, amin, amin. Kila,
Maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'idta al-minbar, engkau naik mimbar. Fakulta amin, amin, amin. Lalu mengucapkan amin, amin. Nah, ini sahabat penasaran. Fakola, maka atani, sebetulnya Jibril mendatangi aku. Fakola, maka berdoa, gitu ya, atau menyampaikan, man adroka sahur Ramadan, kata malaikat Jibril, siapa yang mendapati, gitu ya, siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, gitu ya, namun dia tidak mendapatkan ampunan, famata fadakhalan nar, dia mati, tentu dia masuk neraka. Fa abadahullahu, ya, moga Allah menjauhkan rahmat dari orang tersebut. Kul amin, katakanlah wahai Nabi, amin. Fakultu, maka aku, kata Nabi, mengucapkan amin. Itu yang pertama ya. Itu artinya kebalikannya. Jadi bulan Ramadan tuh kita harus justru banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah. Karena di sini ada ancamannya. Ya, falam yughfar lahu. Lalu dia tidak mendapatkan ampunan, gitu ya. Nah, ini kok bisa tidak mendapatkan ampunan padahal Ramadan itu bulan ampun. Artinya apa? Tidak ada niat baik orang tersebut, ya. Nauzubillah. Kemudian kita termasuk ahlul istighfar, ya, ahlul taubah. Amin ya rabbal alamin di bulan Ramadan nanti. Waman adroka abawaihi. Jadi ini perkataan malaikat Jibril lagi. Waman adroka abawaihi. Siapa yang masih memiliki dua orang tua, au ahaduhuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya, falam ya barrohuma, namun dia tidak berbuat baik justru, ya, kepada keduanya, famata, lalu dia mati, fadakhalan nar, maka pasti masuk neraka. Fa'abadahullahu, moga Allah menjauhkan rahmat Allah dari orang tersebut. Kul amin, katakanlah wahai Muhammad, amin. Fakultu, maka aku berucap amin. Yaitu mengenai orang tua, ya. Yang pertama Ramadan, yang kedua mengenai orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti, ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa berbakti, bisa berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita juga, katakanlah, terus menuju kebaikan di akhir hayatnya, ya. Mudah-mudahan, ya. Amin ya rabbal alamin. Waman zukirta indahu falam yusolli alaika. Terus yang ketiga, kata malaikat Jibril, waman zukirta, siapa yang waman zukirta indahu falam yusolli alaika, ketika engkau disebut, ya, ketika engkau disebut di samping seseorang, di sampingnya, falam yusolli alaika, tapi dia tidak bersolawat kepada engkau, famata fadakhalan nar. Nah, ini juga menunjukkan pentingnya bersolawat kalau tiada uzur, ya. Nah, famata, lalu dia mati, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa'abadahullahu, moga Allah menjauhkan rahmat kepada orang tersebut, ya. Kul amin, katakanlah amin. Fakultu, maka aku berkata amin. Yaitu 3 hal. Wa Muhammad ibnu Mansur as-Sam'ani an Anas. Ada Muhammad bin Mansur as-Sam'ani mendapatkan riwayat dari Anas. Dari Anas. Wa Nabi Musa bersabda, innama sumi Ramadan. Sungguhnya disebut Ramadan li'annahu, karena, ya, li'annahu Ramadan, karena yang namanya Ramadan itu li'annahu, ya, karena Ramadan yurmidu dzunub, membakar dosa-dosa. Di Ramadan itu berarti artinya membakar.
Jadi siapa yang saum berarti seolah-olah dia membakar dosa-dosa. Ini dari sisi lugah ya, dari sisi lugah dari Muhammad bin Mansur As-Sam'ani dari Anas. Inama sumya Ramadan li'annahu yurmudud dzunub. Disebut Ramadan karena Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa. Wa Tabarani wal Baihaqi an Umar radhiyallahu an. Ada juga hadis diriwayatkan disampaikan oleh Imam Tabarani dan Al-Baihaqi mendapatkan riwayat dari Umar radhiyallahu an. Zakirullah fi Ramadan maghfurun lahu. Orang yang mengingat Allah di bulan Ramadan, orang yang berzikir mengingat Allah di bulan Ramadan, maghfurun lahu, dia mendapatkan ampun. Wasailullahi fihi la yakhibu. Dan orang yang memohon, ya, berdoa, bermunajat kepada Allah pada bulan Ramadan, la yakhibu, tidak akan gagal, ya, tidak akan kecewa. Wal Baihaqi an Abdullah ibni Abi Aufa. Sini ada Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abi Aufa. Nabi bersabda, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Ya, ini rame ya hadis ini. Tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Maksudnya tidur yang memang dalam rangka ibadah gitu. Kalau sekedar generasi rebahan sih enggak gitu. Bukan generasi rebahan maksudnya. Jadi jangan sampai dipahami sebagai wah ini ternyata mendukung jadi generasi rebahan. Nah ini bukan ya, sebetulnya enggak eksik. Jadi tidurnya orang yang saum, yaitu orang yang saumnya dengan ilmu. Nah gitu ceritanya. Jadi orang yang tidur melaksanakan saumnya dengan ilmu, yang dia itu juga katakanlah terus gitu ya, meningkatkan dirinya menjadi seorang alim. Nah maka itu masuk kategori ibadah gitu, karena istirahatnya dia itu menjadi energi untuk berbuat baik, untuk berbuat ibadah, untuk thalabul ilmi dan sebagainya gitu. Nah itu sekilas saja ya. Wa somtuhu tasbihul. Diamnya juga itu bisa jadi tasbih sebetulnya yang saum itu. Artinya apa? Artinya diam lebih baik daripada gibah misalnya yang lain-lain ya. Wa amaluhu mudha'afatun. Wa amaluhu mudha'afun. Amal ibadahnya pun pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Wa du'ahu mustajabun. Doanya mustajab, dikabulkan. Wa dhanbuhu maghfurun, dan dosanya diampuni. Wal Hakim an Ibnu Umar. Imam Al-Hakim ini dari Ibnu Umar meriwayatkan hadis. Likuli abdin so'imin da'watun mustajabatun. Setiap hamba Allah yang dia berpuasa punya doa yang mustajab. Inda iftorihi, saat dia berbuka. Makanya kalau berbuka itu kan biasanya dibarengi dengan doa ya. Dan juga boleh ditambah dengan doa yang lain. Mumpung saat berbuka, saat mustajab. U'tiha fid dunya au dukhiru lahu fil akhirah. Nah, nanti doa ini bisa dikabulkan di dunia atau disimpan nanti untuk keperluan akhirat doanya itu. Al-Kutubus Samawiyah nazalat fi Ramadan. Dan ini juga termasuk keistimewaan Ramadan ya. Mengenai kitab-kitab Samawi yang di sini disampaikan beberapa riwayat gitu ya.
bahwa ternyata beberapa kitab samawi ini turun pada bulan Ramadan. Wafil musnad, maksudnya di dalam kitab musnad Imam Ahmad, sang imam penguasa 1 juta hadis, yang ini sudah berkeliling dunia untuk mencari, maksudnya berkeliling dunia Islam untuk mencari hadis. An Wasilah Ibni Asqa, ya, di dalam musnad Ahmad ada riwayat dari Wasilah Ibni Asqa. Ani Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, anhu qala, beliau bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awali lailatin min Ramadan. Pada awal malam Ramadan, ya, suhuf Ibrahim diturunkan. Wan unzilati Taurah li sittin min Ramadan. Pada hari ke-6 Ramadan, ini ada Taurat diturunkan. Wa unzilal Injil li salasa asrota madoina min Ramadan. 10 hari, ya, di hari ke-10 gitu ya Ramadan, ini ada 13 hari ya, maksudnya 13 hari lewat dari Ramadan, maksudnya di 13 hari Ramadan atau hari ke-13 hari lah ya, di bulan Ramadan ini Injil diturunkan. Kalau yang awal tadi berapa? Malam pertama, lalu ada malam atau hari ke-6, lalu hari ke-13 itu diturunkan Injil. Wa unzila Zabur li samani asyrota min Ramadan. Nah, pada terus selanjutnya Zabur, ya. Nah, ini ada dari kitab Zabur. Nah, lalu 18 gitu. Pada hari ke-18 Ramadan, nah ini diturunkan kitab Zabur. Wa unzil al-Furqan. Nah, lalu al-Furqan alias Al-Qur'an. Li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Diturunkan, ya, hari ke-24 gitu ya. Di tengah bulan Ramadan. Al-Qur'an ini. Nah, ini keistimewaan bulan Ramadan. Jadi memang selain diturunkannya Quran, menurut riwayat dari sanad ini, dari Musnad Ahmad, gitu ya, ini pun juga termasuk kitab-kitab samawi yang lain pun di bulan Ramadan ikut turun. Maksudnya tercatat turun. Jadi Ramadan ini memang, katakanlah kalau berdasarkan riwayat dari sanad ini, dianggap sebagai bulan turunnya kitab-kitab suci, kitab-kitab samawi. Selanjutnya istiqbalu syahri Ramadan. Mengenai bagaimana caranya kita menghadap, ya, bulan Ramadan gitu. Warwiyaan Sa'id bin Musayyib. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib. An Sulaiman marfu'an. Secara marfu dari Sulaiman qala. Sulaiman ini menyatakan atau berkata, khotobana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Kata Sulaiman, ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad adhallakum syahrun azim. Sungguh bulan yang agung ini telah menaungi kalian. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah.
syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Sebuah bulan yang di dalamnya di salah satu malamnya itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wa qad ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah sudah mewajibkan, yang memfardukan saum pada bulan tersebut. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan mensunahkan qiyamul lail pada malam Ramadan tersebut. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa yang mendekat kepada Allah pada bulan Ramadan gitu ya dengan amal kebaikan, kana kaman adza faridatan fi ma siwahu, laksana dia menunaikan kewajiban di bulan lain gitu ya. Laksana dia melaksanakan kewajiban di bulan selainnya. Ya. Jadi siapa yang berbuat satu amal kebaikan saja, nah amal kebaikan ini seperti menunaikan, ya seperti melaksanakan kewajiban fimasiwa selain di bulan Ramadan. Waman adda fihi faridatan, kalau tadi kan amal kebaikan biasa alias bukan kewajiban. Nah, faman adda fihi faridatan, maka siapa yang pada bulan Ramadan melaksanakan kewajiban, kana kaman adda sab'aina faridatan fi ma siwahu. Ini laksana dia menunaikan 70 ya sebanding dengan 70 kewajiban di bulan yang lain. Satu amal biasa atau amal soleh sunnah itu dianggap wajib, mendapat pahala seperti seolah-olah melaksanakan kewajiban. Kalau melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, ya tentu kewajibannya banyak ya. Ada misalnya mencari nafkah, ada saumnya, ada thalabul ilminya, ada dakwahnya dan sebagainya. Nah, itu nanti bakal kita melaksanakan di bulan lain 70 kali kewajiban. Sab'in faridatannya. Bahwa syahrus sabri. Dan Ramadan pun juga disebut bulan penuh dengan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah. Dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Wasahrul muasa'ah. Ya, bulan muasa'ah, saling tolong menolong. Ya. Bulan ukhuwah, ya, saling tolong menolong. Membantu sesama ya. Wasahrun yuzadu fihi rizku. Ramadan pun termasuk bulan yang akan menambah rezeki gitu ya. Bulan yang rezeki itu ditambah kita bisa. Ini kerasa. Hadis ini benar kerasa. Nggak ada orang kelaparan di Ramadan itu. Maksudnya kalau kita normal gitu ya, biasa saja. Bukan dalam daerah yang konflik lah ya gitu. Ya tapi walaupun daerah konflik, kita pernah ya melihat di status-status viral sahabat-sahabat kita, saudara seiman di Suriah di mana gitu ya. Itu mereka bisa tetap berbuka saum di tengah katakanlah puing-puing ya Palestina dan sebagainya. Syahrun yuzadu fi rizqu. Maka ketika Ramadan jangan katakanlah takut gitu untuk bersedekah, karena itu ditambahkan rezeki itu di bulan Ramadan. Dan rezeki itu ingat tidak hanya uang ya, rezeki itu. Kita dikasih kesehatan. Ya, kemarin Al-Fakir merasakan demam lagi minggu ini ya, di hari Selasa itu. Itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika demamnya lewat, wah baru kerasa rezeki itu ya, luar biasa. Jadi rezeki bukan cuma uang, tapi juga kesehatan, ya kan, sakinah, ketenangan, anak-anak yang soleh, soleha, yang mau menghafal Quran, yang mau thalabul ilmi, dan lain sebagainya. Banyak sekali rezeki. Man fatara fihi shaiman. Nah, siapa yang katakanlah fatara fihi shaiman, memberi buka orang yang berpuasa, karena lahu magfiratan li dzunubi, maka dia mendapat ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqa
raqabatihi minan nar. Dia bakal dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi. Dia pun mendapatkan pahala semisal orang yang saum min ghairi an yankuso, tanpa mengurangi ya min ajri sayin, mengurangi orang yang mengurangi pahala orang yang saum tersebut. Nah, ini ya, istiqbalu syahri Ramadan. Kita menghadap Ramadan itu kalau hadis tadi dibaca, Masya Allah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa Rasulullah, laisa kuluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Tapi kami semuanya ini tidak punya sesuatu yang bisa memberi buka orang yang berpuasa. Qala Rasulullah bersabda, yu'tillahu hadas sawab. Allah memberikan pahala ini man fatara shaiman, orang yang memberi buka, ya, membantu, ya, memberi takjil orang yang berbuka, ya, orang yang saum, ya, ala tamratin, meskipun gitu ya, memberi buka orang yang saum ini hanya sekedar tamratin, satu kurma, au syarbati ma'in, atau seteguk air, gitu ya, au madkhati labanin, atau secampur susu misalnya. Wa huwa syahrun awaluhu rahmat. Karena Ramadan ini adalah di awalnya adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Wa awsatuhu, pertengahan Ramadan adalah magfirah, ampunan. Wa akhiruhu, di penghujung Ramadan adalah itqun minar, pembebasan dari api neraka. Nah, ini jadi ternyata ngasih takjil itu, yang ngasih takjil, yang ngasih orang berbuka saum, ini bukan cuman makanan mewah gitu. Satu buah kurma, satu gelas air, atau misalnya segelas susu itu cukup gitu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi memang gampang ya. Jadi nanti kita beli katakanlah air mineral gelasan, kita bagi gitu ya di titik-titik yang banyak umat Islam, itu masuk gitu kategori. Atau saudara kita siapa gitu ya. Jadi satu teguk air cukup itu, termasuk pahalanya. Waman khaffafa an mulkin, siapa yang meringankan ya terhadap hamba sahayanya atau budaknya dia miliki pada Ramadan, maksudnya ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar, maka Allah akan mengampuni ya, mengampuni orang tersebut dan membebaskannya dari api neraka, mengampuni si majikan, mengampuni si tuan ini gitu yang punya budak. Ya, ini memang konteksnya budak ya. Kalau misalkan konteksnya kepada karyawan kita, anak buah kita, ya ini juga mungkin bisa ya, masuk lah ya. Jadi kita meringankan tugas, gitu. Jangan terlalu berat. Biasanya 12 jam kerja, aduh udahlah, wahai umat Islam, kalian ini saudaraku, kerjanya jangan lama-lama, 8 jam saja. Nah, gitu. 8 jam ya, atau udahlah 5 jam saja, sisanya segera pulang ya. Tapi susah juga karena ada undang-undang tenaga kerja, repot. Wastaksiru fihi min arba'i hisolin, jadi akan Allah ampuni ya, Allah ampuni dan juga Allah akan bebaskan dari api neraka. Selanjutnya wastaksiru fihi min arba'i hisolin, perbanyaklah oleh kalian pada bulan Ramadan itu 4 amal gitu ya. Haslata ini turubuna bihima robbu. Ada 2 amal yang ini membuat ridho Rob kalian. Wa khoslata ini lagina ya, lakum anhuma. Terus ada 2 perkara yang sangat kita butuhkan. Amal haslatani alatani ya turubuna bihima robbukum
Adapun dua perkara yang ini membuat ridho Rob kalian adalah fasyhadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruhu ya wa tastaghfirunahu. Yang pertama yang membuat ridho Rob kalian adalah bersahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalian senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini dua hal yang akan membuat Allah ridho kepada kita. Amalatani laginalakum anhuma. Adapun dua perkara yang sangat kita butuhkan. Ini ada dua katanya. Ya. Nah, yang pertama yang sangat kita butuhkan itu adalah fatas alunallahal jannah. Maka mintalah, bermunajatlah kepada Allah mengenai surga. Nah ini sangat kita butuhkan. Memohon surga. Wa ta'udzuna bihi minan nar. Dan juga meminta perlindungan dari api neraka. Ini dua hal yang sangat dibutuhkan. Yaitu memohon surga dan berlindung dari api neraka. Wa man saqa shaiman. Gitu ya. Nah, selanjutnya dalam riwayat ini juga disampaikan juga siapa yang memberi minum, mensakot siapa yang memberi minum, soiman orang yang berpuasa, maksudnya saat buka ya, saat bukanya. Sakallahu min haudi syarbah ya. Min haudi syarbatan, maka Allah akan memberinya minum dari telaga Rasul gitu ya. Dari katakanlah seteguk saja dari telaga Rasul. La yazma'u ba'daha abadan. Meskipun seteguk, kalau itu air dari telaga Rasul, maka selamanya kita tidak akan pernah kehausan. Jadi telaga Rasul ya. Ini telaga Rasul itu kalau tidak salah di dalam riwayat Imam Asy'uti itu yang dalam kitab Ikmam itu sebelum mizan, sebelum sirat atau mizan. Fi riwayat, di riwayat yang lain, man fatara shaiman, siapa yang memberi buka ya, siapa yang memberi buka orang yang saum fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, min kasbin halal, yang berasal dari usahanya yang halal. Salat alaihil malaikatu layali Ramadan kullah. Maka sepanjang malam bulan Ramadan, malaikat akan memohonkan ampun bagi kita. Ya, malaikat akan memohonkan ampun kepada kita. Meminta Allah agar mengampuni dosa-dosa kita. Wa safahu Jibril alaihissalam Lailatul Qadri. Ya, wa safahu Jibril alaihissalam Lailatul Qadri. Pada malam Lailatul Qadar, Jibril akan bersalaman. Ini tentunya adalah majas ya. Ini pasti majas ya. Karena tidak mungkin gitu Jibril itu karena malaikat itu hanya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ini sofaha ini maksudnya kemungkinan besar rahmah gitu ya. Memberikan banyak kiriman rahmat dari Allah kepada kita. Yang diibaratkan dengan jabatan tangan. Waman sofahu Jibril alaihissalam, siapa yang katakanlah seperti bersalaman dengan malaikat Jibril, yariku qalbuhu, maka hatinya bakal lembut. Wa taksuru dumuhu, maka air matanya bakal mudah sekali berlinang, bercucuran air mata. Selanjutnya min fadaili Ramadan, khassatan wasiyami amatan. Ini ada keutamaan Ramadan secara khusus dan secara umum juga mengenai saum ya. Warwa Salmatu ibnu Syabib. Diriwayatkan Syekh Salamah ibnu Syabib an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, marfu'an secara marfu' ya. Lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan
indal iftori alfu alfi atikin minan nar. Gitu ya. Jadi setiap malam pada bulan Ramadan ketika berbuka, Allah ini memiliki alfu alfi atikin minan nar. Allah memiliki 1 juta orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Setiap malam buka sahur. Allah punya jatah untuk membebaskan 1 juta orang dari api neraka. Fa idza kana lailatul jumu'ah, kalau masuk malam Jumat, ataqallahu fi kulli sa'atin minha alfa alfin atikin minan nar. Gitu ya. Maka setiap jam pada malam Jumat tersebut Allah bebaskan 1 juta orang dari api neraka di bulan Ramadan. Ya. Jadi malam Jumat bulan Ramadan. Ini diingat-ingat, malam Jumat bulan Ramadan ya, harus diikat diikat pinggang, dikencangkan ikat pinggang kita istilahnya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa ya kita ini ibadah. Kulluhum ya qadistaujaban nar. Yang padahal semuanya ini layak masuk neraka asalnya. Fa idza kana akhirul lailatin minasyahri. Nah, ketika sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan, ataqallahu fi dzalikal yaum, pada hari di penghujung ya Ramadan tersebut, Allah membebaskan bi adadi ma ataqa min awal syahri ila akhirih. Ya. Secara total, secara kumulatif sejumlah yang kuotanya itulah ya, kuotanya akan dibebaskan dari api neraka sejumlah orang yang kuota di awal bulan sampai akhir bulan. Tadi awal bulan itu kan 1 juta. Gitu ya. Pokoknya ini sebetulnya bukan nominal ya. Ini kalau dalam konteks balago bahasa Arab, kalau misalkan disebut nominal-nominal gini sebenarnya memang tidak maksud kepada bilangan asli ya, tapi menunjukkan betapa besar gitu. Betapa besar dan betapa luar biasanya ampun Allah. Jadi bukan wah berarti siapa nih yang 1 juta orang ini, nggak usah gitu juga. Mau jadi tidak ada istilahnya tuh, jadi bukan statistik asli gitu istilahnya. Tapi ini hanya bilangan yang menunjukkan betapa besar, betapa agungnya Allah gitu ya. Mengampuni bisa banyak sekali. Atau kan Allahu minan nar, dan Allah membebaskan kita dari api neraka. Amin. Warwiya an Anas ibn Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu qala. Beliau ini menyampaikan yakhruju shaimun min kuburihim yaumal qiyamah. Baik, di sini riwayatnya ada beda dikit ya. Dan di sini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, yakhruju shaimun min kuburihim yaumal qiyamati yu'rafuna bi arfi syamihim min afwahim. Jadi orang-orang yang berpuasa itu pada hari kiamat dia akan bangkit keluar dari kubur mereka itu. Nah, mereka bisa dikenali dengan kebiasaan saum mereka ya dari mulut mereka ini. Yakhruju atyaba min rihil miski. Mereka keluar dengan bau mulut yang lebih harum daripada wanginya kasturi. Yunqalu ilaihim al-mawaidu wal abarik maktumatan afwahuha bil mis. Jadi ini menceritakan tentang
katakanlah betapa luar biasanya ya. Jadi efeknya itu sampai kepada keluar dari alam kubur. Oh ya, ada ketukar riwayatnya dikit. Faqala lahum, maka disampaikan kepada mereka, kulu ya qad ju'tum. Makanlah, kalian sudah pernah lapar. Ya washrobu faqad atistum. Minumlah kalian karena kalian pernah kehausan. Hina rawiyanas. Gitu ya, ketika orang-orang katakanlah memberi minum. Gitu. Wastarihu, beristirahatlah kalian. Qad ta'ibtum. Beristirahatlah kalian karena kalian sudah kelelahan. Hina istaranas. Ketika orang-orang dulu sudah pernah beristirahat. Sedangkan kalian tidak, gitu ya. Wala fayakuluna, maka di lewat ini disebutkan fayakuluna, mereka ini nanti bakal makan. Wa yasrabuna, dan juga mereka minum. Wa yastarihuna, dan mereka juga beristirahat. Wa nasu masgulun fil hisab fi anain wa dhamma. Sedangkan banyak orang-orang yang lain yang dia tidak dapat keutamaan dari saum itu malah sibuk dihisab, gitu ya. Sibuk dihisab, gitu ya. Fi anain wa dhamma, sibuk dihisab dan juga dia diperhatikan orang dan juga dia ini dalam kehausan, gitu ya. Jadi orang lain berpeluh kesah, gitu ya. Sedangkan ini orang yang saumnya bagus tadi itu, nah mereka katakanlah yang tadi ya mendapatkan katakanlah hidangan, mawaid hidangan, wal abarik, gitu ya, hidangan, dan juga mereka tadi itu dipuji karena mereka kehausan di saat orang itu banyak minum. Mereka itu katakanlah kelelahan ketika banyak orang itu malah bersenang-senang istirahat. Jadi kan orang kafir itu kan mereka ketika kita saum, ya kan? Kita haus, mereka banyak minum. Ketika kita lelah saum, mereka banyak istirahat. Nah, maka nanti di akhirat dikasih balasannya seperti ini. Nanti kita bakal diberi makan dan diberi minum dan disuruh istirahat. Sedangkan orang-orang kafir katakanlah gitu, mereka malah sibuk dihisab, gitu ya. Sibuk dihisab, lalu sibuk mereka juga fi anain wa dhama. Jadi mereka itu dalam kondisi yang was-was dan juga haus, kehausan. Alhamdulillah ya. An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, karena yaqulu idza dakhala awwal lailatin min syahr Ramadan. Nah, beliau ini kalau sudah masuk di awal malam bulan Ramadan, beliau itu katakanlah suka berkata begini, marhaban ya, bimad hari khairi kulli. Selamat datang ya, bimad hari khairi kulli. Dengan kesaksian atau fenomena ya, dengan penampakan kebaikan keseluruhannya. Siyami nahari wa qiyamil lail, yaitu saum siang dan qiyamul lail malamnya. Wa nafqatu fihi kan nafqati fi sabilillah. Memberi nafkah pada Ramadan, laksana memberi nafkah fi sabilillah, di jalan Allah atau
di dalam jihad fisabilillah. Wakila diriwayatkan pula, ini dikatakan inna lillahi mawdi'an haulal ars. Sebetulnya Allah katanya di sini dalam riwayat tersebut memiliki tempat di sekitar ars. Alamnya ars ini seperti apa, hanya Allah yang tahu. Yusama hadiratul qudsi, yang disebut dengan hadirah al-quds. Ini juga alam, kita nggak tahu. Wa huwa minan nur, yang terbuat dari cahaya. Wa fi malaikatun la ya'lamu adaduhum illallah azza wa jalla. Yang di situ dihuni oleh malaikat yang tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Malaikat di hadratul quds ini ya'buduna Allah azza wa jalla la yafturuna sa'atan. Senantiasa menyembah Allah, tidak terputus ya satu jam pun, satu masa pun, sesaat pun dalam beribadah. Fa idza kana layali Ramadan, kalau sudah tiba bulan Ramadan, istadzanu rabbahum azza wa jalla an yanzilu ila ard. Rabb mereka itu mengizinkan, gitu ya. Maaf, malaikat ini meminta izin kepada Rabb mereka azza wa jalla an yanzilu, agar bisa turun ilal ard, turun ke muka bumi. Wa yahduruna ma ummati Muhammadin sallallahu salat tarawih. Para malaikat ini nanti akan menghadiri salat tarawih bersama umat Nabi Muhammad SAW. Wa kullu man massahum aw masuhu saida sa'adatan la yashqa ya ba'daha abadan. Fakuluman masahum aw masuhu syaida sya'adatan walayash ko ba'daha abadan. Ya, pokoknya siapa yang, katakanlah siapapun orang yang nanti itu berinteraksi dengan malaikat itu, dalam tanda kutip ya, bukan interaksi katakanlah seperti biasa manusia, maka syaida sya'adatan, dia akan menjadi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Walayash ko ba'dah, dan juga tidak akan mendapatkan kemalangan selamanya setelahnya. Razaqanallahu ta'ala wa iyyakum bisa'adati abadan. Mudah-mudahan ya Allah ini memberikan kalian semua dan juga kami semua dengan kebahagiaan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Ini dari mu'alif. Wa qala Nakhai, ini Imam Nakhai menyampaikan katakanlah di sini berkata ya, maaf. Wa qala Nakhai, jadi Imam An-Nakhai berkata ya, saumin min Ramadan. Saum pada hari bulan Ramadan afdalu min saumi alfi yaum. Itu tentu lebih utama dari, ya, lebih mulia, lebih utama dari saum pada 1000 hari biasa. Wa tasbihun fihi afdalu min alfi tasbih. Ya, alfi tasbihatin. Bertasbih pada bulan Ramadan itu lebih utama dari 1000 tasbih biasa di hari yang lain. Wa raka'atun fihi khairun min alfi raka'atin. Satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan yang lain atau di hari yang lain selain Ramadan. Wa nafqatu fihi mudha'afatun. Ya, memberi nafkah pada bulan Ramadan itu mudha'afat, akan dilipat gandakan. Karena nafkah itu fisabilillah, laksana memberi nafkah atau laksana mengeluarkan harta untuk keperluan jihad fisabilillah. Warawiya an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, anahu qala, bahwa beliau berkata,
idza kana yaumul qiyamah, kalau hari kiamat tiba, wa aradallahu bi abin khairan, lalu Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allahu kitabahu jahran, ya. Wa qala lahu iqra sirran, Allah memberi catatan amalnya kepada seseorang itu terang-terangan. Namun Allah menyampaikan, tapi baca pelan-pelan saja. Tapi baca pelan-pelannya, jangan kencang-kencang. Karena catatan amal itu kan nanti katakanlah kita akan mempertanggungjawabkannya, ya Allah, catatan amal itu. Kita akan bertanggung jawab dengan catatan amal itu dan akan dipermalukan gitu. Dengan cara kita yang membaca catatan amal itu. Suatu ketika kalau catatan amal itu memang dikehendaki untuk dibaca. Yang isinya tentu jelek semua, nggak ada baiknya sama sekali. Tetapi di sini ada nanti itu seorang hamba yang diberi kebaikan oleh Allah. Dikasih catatan secara zahir, secara terang-terangan, tapi Allah malah bilang, tapi Anda jangan kencang-kencang bacanya, pelan-pelan aja, sembunyikan dari orang lain gitu bacaan. Jadi artinya ditutup aibnya ketika di hari kiamat. Ya. Hatta la yafdahu baina khalqi, sampai-sampai di antara makhluk yang ada hari itu tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada yang mendengar gitu ya. Fayaqra'u kitabahu sirran, maka dibacalah catatan amalnya pelan-pelan. Falam yasma'uhu, ya falam yasma'hu ahadun, maka seorang pun tidak ada yang mendengar. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana maha baiknya Allah ya. Fatakulul malaika, maka malaikat ini katakanlah berkomunikasi dengan Allah. Ilahna, wahai Tuhan kami, hadhihi inayatun lam tasbik lihadin minal uso. Ini betul-betul pertolongan gitu ya, hadhihi inayah. Jadi ketika catatan amal terang-terangan dikasih kepada kita, padahal isinya jelek semua, tapi Allah meminta kita baca dengan pelan-pelan, itu artinya aib ditutupi di hari kiamat. Nah, makanya malaikat bilang, hadhihi inayah. Ini betul-betul pertolongan. Lam tasbik ahadin minal uso, yang belum pernah didapatkan bagi orang pelaku maksiat sebelumnya. Waqad awda'ta man asoka an tu'adzibahu wa tuharrikahu binan nar. Dan sungguh nanti itu gitu ya, kata malaikat, waqad au'adta, padahal engkau sudah mengancam gitu ya. Katakanlah engkau telah mengancam. Man asoka, siapa yang durhaka kepada engkau, an tu'adzibahu, bakal diazab, wa tuharrikahu atau wa tuhrikahu binan nar, nanti bakal dibakar di api neraka. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku, ya, wahai para malaikatku, ini ya haraktuhu fid dunya bin naril ju'i wal atsi fil hari syadidi fi syahri Ramadan. Aku sudah sebetulnya membakar dia di dunia, tetapi dibakarnya dengan api lapar, ya kan? Dengan api kelaparan dan api kehausan pada bulan Ramadan yang sangat terik sekali panasnya. Fala ukhrikuhu al-yauma biniran. Maka hari ini karena orang tadi sudah kepanasan, ya, terbakar dengan hari yang panas di bulan Ramadan, dalam kondisi lapar dan haus, fala ukhrikuhu al-yauma biniran. Hari ini aku tidak akan membakarnya dengan api neraka karena sudah terbakar dengan lapar dan haus di bulan Ramadan begitu panas terik.
Makanya kalau Ramadan itu ketemunya nanti kemarau, ya jangan protes. Itu malah kebaikan dari Allah ya. Ibaratnya seperti ini. Yang asalnya kita bakal dibakar di neraka, nauzubillah, tapi dengan keberkahan saum, maka itu sudah menghapus gitu. Nasib kita yang buruk menjadi baik. Wa qad afautu anhu, aku sudah maafkan. Wa ghafartu lahu, aku sudah ampuni. Masalafa min dzunubi wal isyan. Dosa dan kedurhakaan yang sudah dia lakukan. Kata Allah ya. Wa anal karimu mannan. Wa anal karimu mannan. Karena aku adalah maha mulia dan maha pemberi karunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, riwayat selanjutnya. Ghafara li ajli hurmati Ramadan. Ini mengenai riwayat ya, atau mengenai kisah, lebih tepatnya kisah mengenai seseorang yang akan diampuni oleh Allah karena dia menghormati bulan Ramadan. Hukiyaan ba'di ahli ilmi, sebagian ulama menceritakan an-naqala, yang seorang ulama ini sampai menceritakan, mengkisahkannya. Karena indana, ya dulu di tengah-tengah kami, rajulun ismuhu Muhammad, ada seorang laki-laki bernama Muhammad. Kana la yusalli illa qat'an. Dia tidak pernah sholat kecuali hanya kadang-kadang. Fa idza dakhala syahr Ramadan, kalau bulan Ramadan itu sudah tiba, zayyana nafsahu bisyabil fakhirah wa tib. Orang ini menghias dirinya dengan pakaian yang bagus, pakaian yang mewah dan juga indah. Wa yasumu wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Dia saum dan juga sholat dan mengqada yang sudah terlewat. Faqultu lahu fi dzalika. Maka ulama tadi yang dikisahkan oleh sebagian ulama yang menuturkannya bertanya kepada orang itu. Faqala, ya. Bertanya kepada orang itu, mengapa kayak begitu? Faqala, orang itu menjawab, hada syahru taubah warahmah wal barakah. Ini adalah bulan taubat, bulan kasih sayang dan juga bulan barokah. Asyallahu an yatajawaza anni bifadli. Mudah-mudahan Allah dengan karunia-Nya itu mengampuni aku. Kata dia seperti itu, menjawab pertanyaan ulama tadi. Mengapa dia mau repot-repot membaguskan. Nah ini jadi uruf yang bagus di tengah masyarakat kita ya. Itu kalau menjelang Ramadan suka bebersih makam, bebersih masjid dan sebagainya. Itu memuliakan Ramadan. Itu bagus seperti itu sebetulnya. Famata, lalu orang tadi yang menghias dirinya dengan baju yang indah dan bagus tadi itu mati. Padahal dia sebelumnya jarang melakukan sholat. Ya faro'a itu fil manam, tapi ini bukan berarti pembenaran ya, pembenaran tidak sholat gitu, bukan. Ini hanya menceritakan bagaimana besarnya karunia Allah dan bagaimana efek yang ditimbulkan, ya kan, atau pahala atau ganjaran bagi yang menghormati Ramadan. Nah, famata, orang itu mati, meninggal. Fora itu fil manam. Lalu ulama tadi melihat orang tersebut di dalam mimpinya. Fakultulah. Maka ditanyakan kepada orang tersebut. Mafa'allahu bika. Apa yang Allah perbuat kepada dirimu? Apa yang Allah lakukan terhadap diri? Qala, orang itu dalam mimpi menjawab. Ghafaroli li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah sudah mengampuni dosaku karena penghormatan kepada bulan Ramadan. Ghafarallahu lana wa li jami'il muslimin. Amin. Dan Allah ya memberikan ampunan kepada kita dan juga memberikan ampunan kepada seluruh umat Islam. Baik, ini sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Alhamdulillah ini sudah sampai sini. Nanti insyaallah kita lanjut dengan di kesempatan yang lain ini
Ya, fi'ah kami saum. Nah, ini baru fikihnya. Tadi targhib wa tarhibnya saja. Fadailnya ya. Insyaallah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang dan Allah memberikan umur. Amin ya rabbal alamin.